Cara mengatasi pembayaran aku laku gagal atau tidak dapat disetujui, baik itu pinjaman tunai atau kalian melakukan pembayaran melalui paylater di aplikasi aku laku. Nah, mungkin kalian akan sebel ya, kenapa akun saya tidak dapat disetujui pada saat melakukan transaksi di aplikasi aku laku. Menurut saya, aku laku ini aplikasi pinjol yang sangat menyebalkan ya. Ya, kenapa? Karena banyak sekali akun usernya ya, itu susah sekali untuk dipakai ya. Bahkan banyak sekali pelanggan saya pun sama hal yang demikian ya. Kita wajib kenali dulu penyebab kenapa akun kita tidak dapat disetujui ya pada saat melakukan pembayaran menggunakan paylater ataupun pinjaman tunai di aplikasi aku laku. Nah, teruntuk kalian yang baru saja bergabung ke channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini supaya berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan ketika aku update video terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut aja ke pembahasannya. Nah, yang pertama, hal yang harus kalian ketahui adalah kalian harus mengetahui penyebab ya. Beberapa penyebab kenapa akun kalian tidak dapat disetujui pada saat melakukan transaksi ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya. Ini merupakan rangkuman ya sesuai dengan pengalaman dari teman-teman ya yang sudah memang pernah melakukan trik ini dan alhamdulillah ternyata berhasil. Nah, bahkan di akun saya pun sendiri ya, saya tidak pernah ada kendala ya pada saat melakukan baik itu pembayaran, pinjaman sama sekali gagal ya dan saya selalu berhasil. Nah, teman-teman di sini ya contohnya. Nah, di sini saya ada tagihan ya. Dan kemudian kita klik keuangan di sini. Nah, ini untuk dana cicil saya sudah aktif dan dana fleksi juga sudah aktif ya. Nah, ini pinjaman juga bisa aktif ya. Dan tentunya di sini saya ada tagihan teman-teman ya. Kita langsung cek aja di sini. Nah, ini ada beberapa tagihan teman-teman. Nah, sebenarnya akun saya itu sudah lama tidak digunakan ya, bahkan sudah bertahun-tahun ya. Ternyata saya kemarin iseng-iseng coba aktifkan kembali akun aku laku saya, ternyata dana saya masih disetujui ya. Karena saya tidak pernah melakukan hal-hal yang demikian ya, yang bisa mengakibatkan akun saya itu justru sulit untuk melakukan pinjaman tunai ataupun menggunakan transaksi menggunakan paylater. Nah, oke. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah ya untuk akun-akun user aku laku ya. Yang pertama ya wajib kalian pahami ya. Penyebab akun kalian itu tidak dapat disetujui pada saat melakukan transaksi. Yang pertama adalah kalian mungkin selalu ataupun pernah melakukan pembayaran secara cepat ya. Ya, misalkan contohnya seperti ini. Nah, di sini ada tagihan saya yang terdekat di tanggal 3 Juni teman-teman ya. Nah, biasanya teman-teman langsung bayar ya sebelum di tanggal 3 Juni. Nah, itu akan mengakibatkan skor kredit kalian akan turun teman-teman ya. Dan bahkan ketika kalian mengajukan pinjaman ya, maka kalian tidak akan dapat disetujui ya. Nah, contohnya ya, ini saya tagihannya di 3 Juni ya. Saya biarkan saja nanti pada saat tanggal 3 Juni baru saya lakukan pembayaran ya di aplikasi aku laku ya. Walaupun memang terkesan aku laku itu ketika sudah mendekati jatuh tempo kalian akan diteror ya sama pihak customer service ya. Menurut saya ya kalian nggak usah hiraukan saja di situ. Kalian nggak usah merasa risih ya. Abaikan saja, bahkan kalian nggak usah angkat teleponnya ya. Itu tidak apa-apa ya. Mereka hanya sekedar mengingatkan saja. Hanya saja mungkin dengan cara mereka seperti itu kita seperti diteror-teror ya. Tapi itu tidak masalah ya menurut saya. Lebih baik abaikan ya. Kalian wajib bayar sesuai dengan jatuh tempo ini. Ya, setelah kalian mengetahui kenapa kita harus membayar tepat waktu. Nah, itu mungkin standarisasi dari aplikasi pinjol tersebut ya. Bukan hanya di aku laku, ternyata di Kredivo pun sama ya, hal demikian ya. Kalian wajib membayar tagihan tepat pada jatuh temponya ya. Berbeda lagi dengan aplikasi lain seperti kartu kredit ya, justru ketika kalian membayar sebelum jatuh tempo akan meningkatkan kualitas kredit kalian. Nah, untuk aplikasi aku laku ini tentunya berbeda teman-teman ya. Kalian wajib untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh
tempo. Nah, yang kedua adalah ya kemungkinan kalian jarang sekali menggunakan aplikasi Akulaku untuk transaksi ya. Ya, baik itu kalian melakukan pinjaman ya ataupun transaksi pembelian di sini teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena ketika kalian tidak melakukan transaksi apapun, aktivitas transaksi di aplikasi Akulaku, ya sistem akan menilai bahwa akun kalian itu tidak aktif, ya. Dan justru ini akan mengakibatkan skor kredit kalian akan turun, ya. Jadi, kalian wajib lakukan minimal 1 bulan itu 1 kali transaksi, ya. Untuk memaksimalkan akun kalian ketika kalian sedang terdesak ya, tentunya akun kalian bisa digunakan. Nah, ini tipsnya. Oke, selanjutnya adalah mungkin kalian pernah melakukan keterlambatan ya pembayaran di aplikasi Akulaku ya. Nah, justru ini akan berakibat fatal kepada akun kalian. Akun kalian tidak akan di ACC ya saat melakukan pinjaman ataupun menggunakan transaksi pay later ya. Justru ini akan berakibat fatal sekali terhadap akun kalian sendiri ya. Ya diusahakan kalian jika memang mungkin kalian lupa ya tidak dapat membayar sesuai dengan jatuh tempo ya. Coba kalian tulis ya untuk tagihan kalian misalkan di buku, ditempel di dinding ya biar kalian ingat ya ketika kalian lewat, oh tagihan Akulaku saya tanggal sekian ya. Supaya apa? Supaya tidak terlewat ya. Oke, terlewat salah, kecepatan salah ya itulah Akulaku teman-teman. Ya, faktanya di lapangan seperti itu. Ya, tentunya kalian harus waspada ya hal-hal sepele seperti ini ya. Mungkin memang ini bilangnya kalian lupa ya tidak melakukan pembayaran. Yang paling fatal itu mungkin akan kalian lakukan adalah kalian tidak mampu untuk membayar tagihan tersebut. Nah, ini justru lebih fatal lagi, teman-teman. Ini akan beresiko sekali terhadap kualitas kredit kalian ya. Bahkan akun kalian akan mati suri ya. Menurut saya akan mati suri. Dan bagaimana ketika pembayaran Akulaku kita ya terlambat, apakah masih bisa digunakan? Mungkin nanti akan saya bahas di next video selanjutnya. Nah, oke teman-teman, itu 3 hal penting yang harus kalian perhatikan ya. Dan yang keempat adalah mungkin kalian memiliki tagihan jatuh tempo yang mendekati ya teman-teman. Ya, seperti ini ya. Tagihan saya 3 Juli dan sekarang masih di tanggal 25 ya teman-teman. Itu masih jauh ya. Tentunya ini masih bisa. Hanya saja untuk menghitung ketika akan jatuh tempo itu biasanya di 3 hari ke belakang itu kalian tidak akan bisa melakukan pinjaman ya ataupun transaksi menggunakan pay later ya. Justru kalian harus melunasi terlebih dahulu pinjaman tunai kalian baru kalian bisa mengajukan ulang. Dan bagaimana cara mengatasinya teman-teman? Oke, cara mengatasinya agar akun kalian itu bisa digunakan, tentunya kalian perlu untuk merawat akun kalian sendiri ya. Bagaimana caranya untuk merawat akun Akulaku? Sebenarnya simple teman-teman. Untuk merawat Akulaku itu simple sekali ya. Tentunya kalian harus melakukan aktivitas ya pembelian, transaksi, pinjaman di aplikasi Akulaku minimal 1 bulan 1 kali ya. Nah, sistem akan menilai bahwa akun kalian itu aktif ya teman-teman. Dan justru skor kredit kalian itu akan naik dengan sendirinya ya. Yang kedua adalah tentunya kalian bisa membayar tagihan sesuai dengan jatuh tempo ya. Sebenarnya di Akulaku juga sudah memberikan edukasi ya untuk kalian bisa membayar sesuai dengan jatuh tempo agar kualitas kredit kalian itu naik. Nah, sebenarnya ada juga di Akulaku ya. Ketika kalian sedang melakukan pembayaran atau terkadang ada peringatan seperti itulah. Oke, selanjutnya tentunya kalian jangan sampai melakukan keterlambatan ya di aplikasi Akulaku ya. Baik itu Akulaku ataupun aplikasi lain teman-teman. Apalagi kalau kalian misalkan niat untuk galbay. Nah, itu akan beresiko ya. Apakah akun kalian akan terawat ya justru tidak akan terawat ya. Justru itu akun kalian fatal sekali lah ibaratkannya seperti itu. Akun kalian bahkan susah untuk dipakai kembali ya. Mungkin hal-hal demikian ini hal-hal kecil yang bisa mengakibatkan akun kalian itu justru jadi problem ke depannya ya. Sedangkan kan
ketika kalian butuh sesuatu mendesak ya pinjol inilah yang menolong kalian ya daripada kita pinjam ke teman ya. Kalau untuk ke teman kan belum tentu mereka akan pinjamkan uang kita ya. Terkadang kita akan malu juga. Ya, aplikasi ini sangat membantu ya. Tentunya kalian perlu untuk merawat akun kalian sendiri. Nah, mungkin itu 3 hal simple ya, 3 hal kecil ya yang harus kalian perhatikan untuk merawat akun kalian. Mungkin itu saja video pembahasan kali ini. Mungkin ini jadi pembahasan yang panjang dan sedikit bertele-tele, tapi tidak apa-apa. Saya hanya ingin sharing ke teman-teman ya, untuk terutama yang memiliki akun-akun laku ya. Jagalah akun kalian ya. Karena apa? Karena mungkin ketika kalian sedang keperluan mendesak ya, mungkin aplikasi ini bisa membantu kalian sendiri. Oke, terima kasih untuk yang sudah stay di video ini. Selamat berjumpa kembali di video aku selanjutnya. See you next time. Bye bye.